Welcome back to Eko Pangestu Channel. Ya, selamat malam kepada kalian semua, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Majenang kelas 11 IPA 1 dan IPA 2. Malam ini karena suasana sangat mendukung untuk tidak bisa tidur, haredang, di kamar tidak ada AC, hanya ada suara kipas. Then something goes on my mind and I went to think that why not making another video for the grade 11. Ya, jadi sedikit saja untuk malam ini, dan mungkin karena malam tidak usah pakai musik, biarkan pakai suara natural mungkin ya. Oke. Nah, malam ini singkat saja. Sekali lagi ini malam, nanti kalau ada suara-suara apa ya dimaklumi ya. Kita akan melanjutkan setelah kemarin kita membahas tentang integral substitusi, kemudian integral parsial. View-nya masih rendah, tambahin woi. Nah, sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu aplikasi atau penerapan integral. Kita mulai dari yang paling gampang saja, yaitu berkaitan dengan konsep. Warnanya apa ya? Konsep jarak, kecepatan, dan percepatan ya. Nah, di sini teorinya dengan menggunakan pemahaman konsep antidiferensial. Siapa itu antidiferensial? Integral fungsi kecepatan dapat dinyatakan sebagai integral dari fungsi percepatan, atau dituliskan bahwa VT adalah integral dari AT. Sedangkan fungsi jarak adalah integral dari fungsi kecepatan. ST adalah integral VT dt. Atau apabila saya buat skema, secara mudahnya seperti ini, kita punya 3 besaran, yaitu S untuk jarak, V untuk kecepatan, dan A percepatan. Apabila kita diferensialkan, jarak akan menjadi kecepatan. Kita diferensialkan, turunkan lagi, dari kecepatan didapat percepatan. Nah, inverse-nya, kebalikannya, anti dari diferensialnya. Apabila percepatan kita integralkan, kita peroleh kecepatan. Kecepatan diintegralkan, diperoleh jarak. Kalau tidak salah ini sudah disampaikan waktu kalian belajar fisika tentang kinematika gerak lurus atau dinamika gerak lurus ya. Saya kurang paham, udah lama sekali nggak buka fisika ya. Buka matematika saja udah jelek, apalagi membuka yang lain. Gimana, sesuai dengan perasaan kalian nggak? Atau kalian cinta mati dengan fisika atau cinta mati dengan matematika sampai terkangen-kangen ini karena lama nggak ketemu? Oke, kita lanjut langsung ke contoh soal. Diketahui soal kita punya fungsi percepatan AT adalah 3T kuadrat. Jadi variabel yang digunakan pada ketiga besaran tadi, yaitu kecepatan, percepatan, dan jarak adalah variabel T. Percepatan satuannya di sini pakai besaran pokok, meter per second kuadrat, meter per detik kuadrat. Kemudian diketahui kecepatan ketika T-nya adalah 1 adalah 3 meter per second. Nah, T-nya itu apa? Waktu ya, satuannya detik atau second. Kemudian jarak tempuh pada saat T 0 detik adalah 5 meter. Tentukan fungsi jaraknya. Jadi kita punya modal, percepatannya kita sudah punya fungsinya, kemudian kecepatan ketika 1 detik, dan jarak ketika 0 detik. Nah, mengerjakannya simpel. Ingat, kecepatan bisa kita peroleh dari integral percepatan. Jadi VT integral percepatannya apa tadi? 3T kuadrat.
Menurut konsep integral, VT menjadi sama dengan 3 per pangkatnya 2 tambah 1 T pangkat 21 plus C ya, naik derajatnya. Sehingga VT-nya adalah T pangkat 3 plus C. Di sini masih ada variabel T dan konstanta. Jadi konstanta di sini sebenarnya bukan variabel ya, ada nilainya, tapi juga belum diketahui. Nah, inilah gunanya kalimat kedua, yaitu kecepatan ketika T sama dengan 1, 3. Kalau kita tuliskan menjadi V1 sama dengan 3. Substitusikan, hubungkan dengan rumus VT ini. T-nya kita ganti berapa? 1. Jadi 1 pangkat 3 plus C sama dengan 3. Ketemu C-nya 2. Jadi kita peroleh VT-nya, fungsi kecepatan adalah T pangkat 3 plus 2. Sudah tidak ada C-nya ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita mencari apa? Fungsi jarak. Jarak kita peroleh dari apa? Integral kecepatan. Nah, tadi kecepatan sudah punya, berarti jaraknya integral dari T pangkat 3 plus 2. Kalau yang masih bingung dengan integral itu anti diferensial, semua dinyatakan perpangkatan. T pangkat 3 sudah berpangkat, 2 itu belum, berarti 2T pangkatkan 0 ya. Pangkat 0 kan 1 kali 2, 2. Kita integralkan masing-masing. Yang pertama T pangkat 3 berarti 1 per 3 plus 1, T pangkat 3 plus 1 naik derajat, ini dengan ini sama ya, pangkat dengan penyebut, plus ini 2 per pangkatnya berapa? 0 tambah 1, ini juga sama, 0 plus 1 plus C. Diperoleh fungsi jaraknya 1/4 T pangkat 4 plus 2T plus C. Kemudian terakhir ada informasi ketika T-nya 0, jaraknya adalah 5, sehingga kita tuliskan di sini S0 sama dengan 5. Substitusi, ganti T-nya dengan 0 sama dengan 5, ketemu C 5. Sehingga dengan demikian setelah kita peroleh nilai C yang kedua pada fungsi jarak, kita peroleh rumus jaraknya adalah 1/4 T pangkat 4 plus 2T, C-nya berapa? Plus 5. Oke, itu saja untuk malam ini. Semoga setelah ini kondisi membaik, jadi agak dingin, bisa untuk tiduran, mimpi indah, nyenyak ya. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Good night and have a nice dream. See you next time.